Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mansur Talas, selamat pagi. Salam berjumpa dengan saya Mansur Talas. Saya berada di lahan pasca panen. Ini sedang proses pembersihan lahan untuk penanaman yang kedua kalinya. Mudah-mudahan penanaman yang kedua kali lebih baik dari penanaman yang kemarin. Nah, di video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman bagaimana perawatan lahan yang kedua kali untuk penanaman talas pratama, dan kenapa kita harus menanam talas pratama termin 2 ini, apa sebabnya dan apa keuntungannya. Ikuti video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, ini kondisi lahan yang kemarin sudah kita panen talasnya, dan sekarang kita lagi membersihkan anakan talas yang kemarin tertinggal dari si indukan. Nah, teman-teman, sekedar pengetahuan, jadi sebaiknya sebelum kita panen, ya 2 minggu lah, 2 minggu atau 3 minggu sebelum panen, kita seharusnya mengambil anakan terlebih dahulu supaya kondisi lahannya tidak seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mengambil anakan sebelum panen, maka lahan kita akan otomatis bersih seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang sudah diambil anakannya tadi pagi, ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mengambil anakan, maka posisi lahan setelah panen ini akan seperti ini, teman-teman. Nah, dilihat. Nah, ini kondisi lahan yang anakannya tidak dipanen sebelum panen umbinya, maka akan seperti ini. Dan ini akan sangat merepotkan untuk perawatan lahan berikutnya sebelum penanaman kembali. Maka dari itu, saran saya ketika mau panen talas pratama 2 minggu atau 3 minggu sebelum, anakan harus diambil terlebih dahulu supaya meringankan pekerjaan sebelum kita menanam kembali di lahan ini. Adapun kalau misalkan teman-teman menggunakan sistem parit seperti ini, bisa juga, teman-teman, ya. Kan kemarin kita panen di sini, di guludan ini. Nah, kalau kita menggunakan sistem nanam kembali di parit, jadi ketika usia talas 5 bulan kita sudah menanam di sini nih, di parit ke sana. Jadi ketika ini panen, maka sudah ada anakan yang sudah tumbuh sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu lebih efektif lagi. Jadi setelah pasca panen seperti ini, ada talas yang sudah usia 3 bulan dan kita melanjutkan untuk perawatan. Karena di lahan saya tidak menggunakan sistem seperti itu, ya, jadi saya sistemnya kita panen semua, bersihkan lagi, baru bertanam lagi. Dan tadinya saya mau menanam di parit ini, tapi parit yang sebelumnya ini ukurannya tidak teratur, teman-teman. Ada yang dari sini ada semeter, ada yang 1,5. Jadi perencanaan di awal penanaman talas ini harus sangat diperhatikan, ya, teman-teman, karena ketika kita tidak persiapan atau tidak merencanakan sistem penanamannya seperti apa, maka akan seperti akibatnya. Setelah panen ini anakan banyak dan ini harus dibersihkan. Ya lumayan, teman-teman, operasional yang bekerja membersihkan ini sampai sana itu lumayan juga. Dan nanti setelah bersih, kita diamkan dulu sambil bekas batang-batang yang dipanen itu membusuk, kemudian baru kita tanam kembali di lahan ini. Nah, jadi ini, teman-teman, ketika kita menanam talas dan pasca panen anakan tidak diambil, rumput pun akan tumbuh sangat cepat, teman-teman. Ini akan merepotkan dalam pengerjaan perawatan lahan untuk penanaman yang kedua kali. Makanya untuk anakan yang ini banyak sekali, teman-teman, anakannya. Ini anakan yang ditinggal kemarin pasca panen. Nah, jadi
jangan langsung ya, jangan langsung anakan ini misalkan kita tinggalkan satu dan langsung dirawat, jangan. Jadi harus diambil dulu, bersihkan dulu, lahannya disterilkan kembali, kemudian baru ini bisa ditanam ya. Ini sangat repot kalau tidak ada perencanaan penanaman. Tapi kalau penanaman yang lebih efektif yang tadi saya sampaikan, kita menanam sistemnya sistem parit. Kemudian setelah usia indukan 5 bulan, kita harus menanam lagi anakan di paritnya. Jadi ketika kita panen ya, kita sudah punya anakan yang sudah usia 2 bulan. Ini akan memangkas waktu lumayan 2 bulan dan nantinya bisa panen 2 kali dalam 1 tahun kalau sistemnya di parit seperti itu. Nah, ini juga saya rencananya mau seperti itu, makanya penanaman yang sekarang ini harus sangat rapi, jaraknya harus presisi karena untuk persiapan penanaman kembali nanti anakan yang selanjutnya, yang termin 3 berarti ya. Gitu teman-teman. Nah, ini kenapa banyak sampah di sini ya. Ini sampah sisa batang, sisa daun kemarin panen. Jadi sebelum panen biasanya saya pangkas terlebih dahulu dan disimpan di parit ke sana. Nah, ini tidak kita buang, kita diamkan saja di lahan ini ya. Sambil nanti kita menanam lagi di sini dan ini bisa menjadi pupuk untuk si talas. Jadi untuk batang atau daun sisa-sisa panen didiamkan saja teman-teman. Memang sekarang kelihatannya berantakan dan sangat banyak sekali sampah, tetapi 2 bulan 3 bulan kemudian ya batang-batang seperti ini akan otomatis busuk dan akan menyatu dengan tanah. Ini akan membuat dan membantu tanah gembur. Untuk pohon dan daun talas ini dia sangat efektif sekali membuat si tanah ini gembur, makanya saya diamkan dan nanti saya akan tanam di sela-sela ini ya. Biarkan jangan dulu ditimbun tanah teman-teman, nanti ditimbun tanahnya si bekas pohon dan bekas daun ditimbunnya nanti berbarengan dengan menimbun talas di usia 1,5 bulan setelah penanaman dan kedua di usia 3 bulan dari mulai penanaman. Oh iya teman-teman, penanaman talas pertama ini ya, termin kedua atau putaran kedua penanaman talas pertama di lahan yang sama, ini adalah kunci ya, kunci keberhasilan para petani talas. Kenapa saya sebutkan kunci? Karena penanaman kedua ini adalah penanaman penentu apakah menanam talas kita untung atau malah tidak untung. Kenapa seperti itu? Karena penanaman kedua ini ya sudah banyak RAB atau anggaran yang terpotong. Misalkan saya di sini menanam sekitar 950 pohon tanaman talas dan sekarang saya mau menanam lagi, otomatis biaya pembelian bibit sudah tidak ada. Nah, lumayan ya. Kemudian saya juga dulu pas perawatan lahan ini menggunakan kotoran ayam sekitar 300 karung. Nah, sekarang penanaman kedua ini tidak menggunakan karena masih ada sisa-sisa kotoran ayam di sekitar lahan ini. Nah, kemudian dulu kita membajak lahan ini lumayan juga biayanya, tapi sekarang yang kedua tidak lagi. Nah, karena banyak anggaran yang terpotong, maka ketika kita menanam lagi ya otomatis hasil panen nanti tidak akan terpotong dengan operasional yang tadi saya sebutkan. Makanya keuntungannya akan bertambah juga. Tetapi teman-teman, ketika petani talas tidak menanam yang kedua kali, nah itu bisa saya katakan rugi beberapa kali lipat. Pertama, petani tidak kembali modal bibit. Nah,
Kenapa tidak kembali modal bibit? Karena ketika kita tidak menanam kembali talas pratama di lahan yang sama, dengan kita tidak menanam lagi, maka bibit kita hangus, teman-teman. Artinya kita tidak bisa mengembalikan populasi bibit yang dibeli. Tapi misalkan saya sekarang menanam lagi, nah otomatis modal bibit sudah kembali, seperti itu. Kemudian ketika tidak menanam lagi, maka banyak operasional biaya-biaya yang tidak bisa kita ganti. Nah, penanaman kedua ini adalah waktunya untuk para petani mengembalikan beberapa kali lipat dari modal. Ya, karena penanaman kedua saya yakin para petani sudah bisa mempelajari banyak hikmahnya, banyak pengalaman dari penanaman yang pertama. Ya, jadi saran saya para petani talas jangan kapok untuk menanam talas. Minimal kalau misalkan menanam talas tidak ingin rugi, harus paksakan 2 kali penanaman sebanyak minimal populasi bibit awal. Misalkan saya di sini menanam 950 pohon, maka saya harus menanam sebanyak itu termin 2 dengan menaikkan target bobot si umbi talas, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman petani talas tidak menanam yang kedua kali, karena penanaman kedua kali itu adalah kunci penentu untung atau tidak untungnya para petani talas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi salah satu motivasi untuk teman-teman petani talas khususnya yang sedang menanam ataupun yang mau menanam. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton, dan ingat penanaman talas paksakan 2 kali penanaman, minimal 2 kali penanaman, karena supaya tidak kena kerugian. Sebab para petani yang diharapkan adalah untung dari penanaman talas. Maka dari itu usahakan penanaman talas continue dan tidak ada jeda, terus menanam dan semangat. Kata dari saya, Irul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.